Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Kamaludin dengan NIM 23152406. Dan kali ini saya akan menunjukkan hasil tugas ataupun hasil pembuatan simple web server pada mata kuliah Sistem Operasi Praktikum. Di sini bisa kita lihat saya menggunakan Nano, yang dimana Nano adalah editor daripada WSL Ubuntu. Langsung pada source code. Di sini pada header saya menambahkan konfigurasi definisi and limit 5, yaitu untuk membatasi koneksi sampai dengan 5, dan juga saya set port di 9090. Lalu saya menambahkan variabel global yang berfungsi untuk menghitung jumlah klien yang sedang aktif. Di sini saya juga menambahkan signal handler yang dimana fungsinya akan otomatis dipanggil saat ada child ataupun klien yang sudah selesai. Lalu di sini tidak lupa saya masukkan kembali active connection-nya agar bisa mengurangi hitungan pada saat klien sudah selesai. Lalu di sini ada fungsi handle client yang dimana fungsinya untuk menangani ataupun fokus pada satu klien terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan memberikan simulasi untuk nanti lanjut di demonstrasi skenario. Di sini saya mendemonstrasikan atau mensimulasikan klien berproses selama 20 detik. Lalu masuk ke fungsi main. Fungsi main ini adalah salah satu fungsi yang penting dikarenakan di sini kita akan membuat soket yang dimana soket ini berfungsi untuk membuat endpoint. Lalu kita akan membuat bind yang dimana bind ini adalah fungsi untuk mengikat soket pada port 9090. Lalu yang terakhir kita juga membuat listen, dimana listen ini berfungsi untuk menunggu apabila ada koneksi masuk. Lalu selanjutnya di sini ada logika utama. Di logika ini bisa kita lihat pada logika utama awal, di mana if active connection lebih dari sama dengan end limit, maka koneksi akan ditolak. Yang dimana apabila kita menambahkan koneksi baru dan server sudah penuh ataupun koneksinya sudah mencapai 5, maka koneksi baru ataupun koneksi yang ke-6 tidak akan diterima dan server akan memberikan respon seperti ini, koneksi ditolak. Lalu apabila slot kosong, saya menambahkan mekanisme fork, yang dimana fork ini akan mengisi apabila ternyata slotnya sudah kosong. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan 3 skenario. Koneksi di batas aman atau di bawah 5. Maka di sini saya siapkan 3 koneksi. Yang pertama, yang kedua, lalu yang ketiga. Nah, bisa dilihat di log server, koneksi diterima satu persatu. Proses fork membuat child baru, dan juga koneksi aktif bertambah dari 1 menjadi 2 menjadi 3. Karena batas 5 semua berjalan dengan normal dan juga lancar. Nah, yang selanjutnya saya akan mencobakan skenario yang kedua, yaitu skenario di mana koneksi melebihi batas wajar ataupun batas limit, di mana di sini saya sudah set limitnya di 5 dan saya menyiapkan koneksi klien sebanyak 6 ataupun melebihi batas limit yang sudah kita tentukan. Nah, pertama-tama kita menyiapkan 6 koneksi klien yang berbeda untuk mengirimkan sinyal kepada server, dan kita lihat apa yang akan dilakukan server. Lalu pertama-tama kita akan enter 5 terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mengirimkan 5 sinyal kepada server, dan lalu ini yang ke-6. Nah, bisa kita lihat 5 awal yang telah kita kirimkan ataupun koneksi yang telah kita kirimkan dari klien ke server berhasil diterima dengan baik. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat kita mengirimkan koneksi yang ke-6 ataupun koneksi yang melebihi batas limit, maka server akan merespon ataupun menolak koneksi dikarenakan server tersebut penuh. Skenario ketiga, klien diterima setelah slot kosong. Karena simulasi ini berjalan 20 detik, kita tunggu sebentar sampai salah satu klien awal selesai. Nah, pertama-tama kita akan mengirimkan 5 koneksi klien kepada server, dan juga kita akan menunggu sampai salah satu dari koneksi yang paling awal masuk untuk selesai. Dan juga kita akan mengirim koneksi ke-6, karena apabila kita mengirimkan secara langsung 6 koneksi, itu tidak akan bisa dikarenakan server penuh ataupun limitnya hanya sampai 5. Nah, kita kirim 5 koneksi kepada server. Di sini terlihat bahwa server sudah penuh ataupun server 5-5-nya terisi.
Nah, setelah satu klien selesai, maka kita akan kirim klien yang ke-6 atau klien baru, dan hasilnya berhasil. Terlihat di log satu child proses selesai atau klien selesai, maka klien yang baru ataupun klien yang sudah koneksi klien yang kita kirimkan di tab ke-6 berhasil diterima. Nah, baik, demikian demonstrasi simple web server dengan fitur limitation menggunakan bahasa C di Ubuntu. Semua skenario telah berjalan sesuai instruksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi